Halo, kamu sedang ada di Eleven Channel. Selamat datang. Kali ini kita bahas tentang script suite atau skripsi ya. Khusus untuk bahas judul. Nah, yang akan kita bahas adalah judul yang baik itu seperti apa. Lalu biar nggak ditolak sama dosen pembimbing, kriteria judulnya harus gimana sih? Nemu di mana ya judul itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita ulas. So, kalau kamu penasaran, stay tune on Eleven Channel. Oke, kita bahas ya. Judul yang baik itu seperti apa? Ini subjektif sekali, tapi kalau menurut saya dan kebanyakan orang, paling enak dibaca itu kan bacaannya yang singkat ya, singkat. Namun menggambarkan dengan tepat masalah yang diteliti. Jadi kita itu kan enak ya kalau baca headlines yang singkat, tapi tepat merujuk ke masalah yang diteliti gitu. Nah, kayak gimana sih? Kita coba main ke beberapa situs. Kalian bisa search ya di Google. Nah, ini tadi saya nemu beberapa untuk contoh yang akuntansi. Jadi dengan tepat menggambarkan masalah itu kayak gimana. Dengan baca judul, nanti pembaca itu tahu skripsi kita itu tentang apa. Kalau misal yang pertama, berarti penerapan balance scorecard. Nah, berarti penerapan ya. Jadi kalau ada balance scorecard sebagai suatu sistem pengukuran kinerja. Jadi kita tuh pakai balance scorecard itu untuk mengukur kinerja di rumah sakit. Jadi penerapan. Nah, gimana sih balance scorecard itu kalau diterapkan untuk mengukur kinerja di rumah sakit? Nah, gimana hasilnya? Terus kalau yang kedua itu pengaruh. Nah, berarti ngaruh nggak sih gitu? Terus seberapa besar pengaruhnya? Nah, ini pengaruh stres kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja staf keuangan gitu ya. Jadi jelas penerapannya kah, pengaruh kah, atau mungkin mau nganalisis jadi lebih detail lagi ya, nganalisis perlakuan akuntansi pembiayaan itu. Jadi harus jelas kita tuh mau bahas apa, penerapan kah, pengaruh kah, analisis kah, atau yang lain-lain. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kalau skripsi kita itu dari judul aja sudah kebaca dengan jelas jalannya kemana, kita ngerjainnya mudah. Pembimbing itu juga enak buat ngarahkan. Terus nanti pembaca juga sesuai gitu ya, kesimpulannya apa, terus sama judulnya apa, itu nyambung gitu. Kalau dari judul aja kita tuh udah belibet panjang gitu ya, terus nggak ngarah ke masalah, nah itu jadi bingung, terus malas juga bacanya. Nah, ini coba kita main ke judul skripsi pendidikan. Kayak gimana? Biasanya tuh kan kalau pendidikan banyak model ya, model pembelajaran. Misal ini model pembelajaran berbasis masalah PBL ya. PBL itu untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, biasanya model, terus tujuannya, kemudian pokok bahasanya. Nah, kalau menurut saya nih, siswa kelas berapanya, kemudian tahun ajarannya itu tidak perlu ditulis. Nah, biar nanti benar-benar headline-nya itu singkat gitu ya dan kebaca. Nah, lalu ini kenapa sih si penulis ini kok sampai ditulis sedetail itu? Karena mungkin buat batasan ya, atau mungkin bikin perbedaan dari skripsi-skripsi sebelumnya. Tapi kalau menurut saya ini untuk kelasnya, semester, terus ambil datanya di mana, terus tahun ajaran itu cukup ditulis di batasan penelitian gitu. Jadi biar judul kita itu nggak terlalu panjang gitu. Terus tadi model juga, terus ada nih pengaruh. Jadi pengaruh faktor terhadap apa itu. Nah, kecuali kalau daerahnya itu kita benar-benar ambil ini kayak pengaruh faktor pertanian terhadap kualitas di Kabupaten Magelang. Jadi se-Kabupaten Magelang itu diamati faktor-faktor pertanian itu yang berpengaruh terhadap produktivitas pertanian. Jadi sedaerah Magelang itu dianalisis semua itu pengaruhnya. Nah, itu perlu kita tulis gitu. Kalau yang tadi itu kan cuman apa ya? Kalau di bagian judul cuman untuk menampakkan dan tambahan.
Tapi kalau batasan cukup ditulis di batasan penelitian gitu. Dan penggunaan interaktif handout dan sebagainya, analisis juga macam-macam. Jadi kalian bisa juga search di Google ya. Jadi sambil kita amati juga kira-kira terlalu panjang kah, sudah tepatkah menggambarkan masalah yang diteliti gitu ya. Jadi singkat tapi tepat menggambarkan masalah yang kita teliti gitu. Lalu biar nggak ditolak dosen pembimbing, kriteria judulnya harus kayak gimana? Well, harus menarik ya. Menarik untuk siapa? Ya kita sebagai penulis. Kenapa? Karena kalau topik itu nggak buat kita tertarik, ya gimana kita ngerjakannya sampai akhir. Apalagi kan tahu sendiri ya, kalau skripsi itu kan banyak rintangan, hambatan dan sebagainya. Jadi wajib banget topik itu menarik untuk kita. Jadi kita milih yang menarik, biar kita tuh tahan banting ketika harus menyelesaikan ini, terus ada masalah itu dan sebagainya. Terus selain menarik untuk kita, juga harus menarik untuk dosen pembimbing. Jadi kalau kalian bisa memilih dosen pembimbing, pilih yang sesuai sama keahlian beliau, ketertarikan beliau gitu ya. Jadi bisa bayangkan kan kalau 2 orang, kita sama dosen pembimbing. Kalau ini dosen pembimbingnya cukup 1 ya. Nah itu lagi diskusi sesuatu yang menarik untuk berdua. Nah itu kan seru sekali. Jadi bisa sampai kemana-mana. Terus idenya ngalir, bener-bener enak gitu. Jadi wajib banget menarik untuk kita dan dosen pembimbing. Terus ini tambahan tapi juga nggak kalah penting kalau menurut saya, menarik untuk calon pembaca. Biar apa? Biar skripsi kita itu nanti bisa diteliti lebih lanjut. Jadi topik yang kita ambil itu penelitiannya tuh berlanjut terus gitu. Nah seru juga kan? Pasti ada bangganya kalau penelitian kita itu ada yang lanjutin. Kita bacanya tuh kan kayak gimana ya, kayak berbunga-bunga sendiri gitu. Oke lanjut. Nah pertanyaan yang penting sekali nih, nemu di mana ya judul itu? Nah kalau kamu sekarang itu lagi ngambil program skripsi, berarti seenggaknya udah minimal 6 semester kan belajar di bidang kamu. Nah pasti ada dong topik yang menarik di perhatian kamu. Misal nih waktu KKN, ketika bidang kamu terus dikombinasikan dengan bidang yang lainnya. Misal nih kayak saya waktu KKN itu saya matematika, terus teman saya itu seni rupa mungkin, atau mungkin di bidang teknik. Nah kalau kita kolaborasi, nah apa sih kira-kira manfaatnya guna matematika di bidang menggambar mungkin. Nah di sana bisa diteliti, terus penerapannya terus sebagainya tuh menarik sekali gitu ya. Terus ketika PPL atau PKL mungkin, nah gimana kalau teori-teori kita yang kita dapatkan di bangku kuliah terus diterapkan di lapangan atau real life-nya tuh gimana, itu kan menarik juga gitu. Atau mungkin mau nguji teori yang sudah dipelajari, misal hukumnya ekonomi itu kayak gini, bener nggak sih masih berlaku sampai sekarang gitu ya. Atau mungkin kamu menemukan hukum baru yang ada di real life sekarang, itu ya gede banget. Yang penting itu judul kamu menarik untuk kamu, terus itu juga berfaedah, artinya ada manfaatnya gitu, apalagi di halayak umum gitu. Praktisnya gini, jadi kamu bisa ke perpustakaan. Di sana biasanya itu ada list kumpulan judul skripsi. Jadi kakak angkatan yang dulu-dulu atau yang masih baru lulus. Nah, kamu bisa baca di situ. Mungkin di sana ada real ya, mungkin topik yang kamu tertarik, misal tentang analisis kah, karena kamu hobi menganalisis, mengevaluasi secara detail gitu ya. Atau kamu menerapkan, nemu nih model pembelajaran apa itu baru, kayaknya ini seru nih. Nah, kamu coba di sana. Terus itu kan sudah bentuk jadi, itu sudah judul kan kakak angkatan kalian. Terus kalian nanti juga bisa baca skripsinya nanti buat panduan kamu next setelah tahap ini ngapain sih. Nah jadi enak, itu lebih enak lagi kamu
ke perpustakaan online. Nah, nanti ya kita coba. Terus praktis keduanya itu judul-judul artikel itu bisa dicari di webnya kampus yang ngadain international conference atau yang punya jurnal nasional atau internasional. Nah, nanti kita juga coba. Oke, paham ya? Yuk lanjut. Kita coba nih. Saya contohin di UIN saya. Jadi di Gilip atau Jijel library-nya itu kayak gimana, terus cara cari skripsi sampai bab-bab yang terakhir tuh kayak gimana. Terus nanti saya kasih contoh CRPM. Ini punyanya F3 Winsa. Nanti kita coba yuk. Oke, kita main ke Diglip dulu. Jadi masing-masing kampus biasanya ada digital library-nya. Kamu cari punya kampus kamu atau kampus lain yang bidangnya kamu tertariki atau sama kayak bidang kamu ya. Oke, then browser. Lalu kita cari ini. Jadi buku-buku juga bisa ada di sini. Subjek tadi apa ya? Oke, karena saya mau cari matematika. Oke, kita klik matematika. Nah, kebanyakan di sini adalah skripsi. Ada buku juga sih, tapi kita juga bisa sharing berdasarkan tipe, ambil tesis. Jadi tesis itu juga tesisnya S2 sama S1, undergraduate thesis. Oke, nah kayak gini. Nah, ini lengkap banget. Misal nih, coba yang 2000 baru aja. Tar, mana ya teman-teman? Sebentar. Nah, ini sepertinya seru. Profil berpikir refraksi. Refraksi itu apa ya? Dalam menyelesaikan masalah change and relationship soal pisau teman-teman. Dari gaya berpikir, berarti nanti macam-macam nih. Gaya berpikir kan ada macam-macam. Nanti gimana mereka ketika ngerjakan soal pisah. Terus yang dianalisis itu tentang berpikir refraksinya. Oke, kita klik aja. Nah, ada abstraknya. Jadi, nah ini judulnya singkat kan, singkat. Lalu jelas di sini menggambarkan, intinya bercerita tentang profilnya. Profil apa? Berpikir refraksi dari siswa yang kayak berpikirnya itu nih, kayak berpikir itu ditinjau jadi beberapa. Kalau ini subjek dengan monarki, hierarki, oligarki, anarki. Nah, itu macam-macam kayak berpikirnya. Jadi keempat ini gimana sih profilnya ketika berpikir refraksi, ketika menyelesaikan masalah bisa yang bertipe change and relationship gitu. Terus oke. Oh iya, kalau kalian punya kampus kalian kan kalian bisa login ya. Banget ya. Oh ya, mana ya, kita lihat tadi yang saya bilang itu kan nggak perlu mengumumkan kita ambil datanya di mana itu ya. Kalau kalian bisa membatasi, cukup dikasih di batasan penelitian nih, batasan masalah nih. Jadi di sana bisa kalian tuliskan kalian ngambil datanya tuh di mana, terus kalian batasi waktunya berapa dan sebagainya. Jadi judulnya itu nggak perlu panjang banget.
solusi praktis sekali. Next tadi di JRPM ya teman-teman. Yuk. Jadi JRPM ini adalah jurnal review pembelajaran matematika. Berarti di pendidikan matematikanya UINSA, punyanya FTK ya. Nah, ini pasti tiap periode itu menerbitkan beberapa artikel. Kalian lihat aja nih judul-judulnya nih. Kalau yang di jurnal berarti artikelnya tuh bentuknya singkat ya, nggak kayak yang skripsi tadi udah full sampai jadi pendahuluan sampai penutup. Kalau ini konsepsi, kita klik aja. Jadi bentuknya artikel, jadi mininya tesis gitu. Tapi menggambarkan juga. Kenapa? Karena di sana sudah ada, kan singkat ya. Maaf, balik lagi ke judul tuh, singkat banget. Lalu abstrak in English. Terus nah di sini itu kan kayak introduction atau pendahuluan itu kan kayak latar belakang kalian kan. Nah, reasoningnya kenapa sih milih judul ini dan urgensinya tuh apa itu. Saya cerita di sini sama aja. Terus habis itu metode penelitian ini bab 3nya nih. Pasti di sana sudah digambarkan banget, ada indikatornya, terus analisisnya kayak gimana, caranya. Nah, terus ini 4 hasil dan pembahasan dijelaskan banget. Terus habis itu pasti juga ada bab paling penting, yaitu adalah reference, daftar pustaka tuh. Jadi bisa banget ya buat kalian yang bingung cari judulnya di mana. Semoga tips praktis ini bermanfaat. Oke, thank you. Bantu kami dengan like dan subscribe ya. Terima kasih.